Ribu-ribu bahkan jutaan wanita Indonesia mengidolakan K-pop ataupun penyanyi dari Korea. Tapi faktanya, kenapa penyanyi dari Korea itu malah pindah ke negara Malaysia? Apa spesialnya Malaysia ini apa? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Beribu-ribu bahkan jutaan wanita Indonesia itu sangat-sangat mengidolakan K-pop ataupun penyanyi dari Korea. Bahkan banyak yang halu, geng. Banyak yang halu, geng. Halu itu apa? Halu itu halusinasi, geng. Menghayal-hayalkan, membayang-bayangkan seolah-olah boleh mendapatkan pasangan sehandsome orang Korea. Tapi faktanya malahan artis dari Korea itu sendiri, geng, memilih berpindah menjadi warga negara Malaysia. Tentunya pasti mempunyai alasan-alasan tertentu, geng. Alasannya itu apa ya kira-kira? Apa? Karena di Malaysia itu lebih tertib, lebih teratur, hujatan itu sangat-sangatlah berkurang. Namanya juga artis kan, pasti ada yang pro dan kontra. Nah, tentunya penasaran apakah betul penyanyi dari Korea itu akan berpindah menjadi warga negara Malaysia, dan siapakah beliau? Jom langsung kita tengok saja videonya. Penyanyi terkenal Korea nak berpindah duduk Malaysia. Dah kenapa ni? Kau agak-agak siapa penyanyi tu sebenarnya dan kenapa dipilih Malaysia? Penyanyi wanita Korea yang terkenal dengan lagu I Will Go To You Like The First Snow ni baru saja ditemu buat sebentar tadi sempena dengan jelajah konsertnya di Malaysia. Siapa je yang tak kenal Ailey ni? Dia terkenal dengan lagu-lagu OST drama-drama Korea tau. Dia yang baru saja merasa roti canai yang dibawakan oleh CEO-nya sebentar tadi terus jatuh cinta dengan roti canai Malaysia. Tambahnya lagi, selepas saja show ni nanti dia akan terus pergi cari roti canai tersebut. Wow, Ailey dah lulus untuk jadi orang Malaysia, guys. Dia juga sempat berseluruh dengan mengatakan yang dia ingin tinggal di Malaysia. Yang tak kenal Ailey tu siapa? Kalau aku buka lagu ni mungkin korang boleh kenal dan cam dia. Power weh. Dia memang digelar sebagai Beyonce dekat negara Korea tau. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye. Wah, begitu bangganya ya warga negara Malaysia akan didatangi seorang penyanyi K-pop dari Korea, dan itu sangatlah didamba-dambakan menjadi salah satu idaman para wanita ataupun laki-laki yang berasal dari Indonesia, tapi malah memilih ke Malaysia. Ternyata tentang kuliner, geng, roti canai, geng. Kalau ngomongin masalah roti canai, saya pun jadi terliur, geng, jadi teringin juga. Karena kenapa? Rasa roti canai di Indonesia ini memang jauh berbeda dengan yang ada di Malaysia, geng. Di mana-mana itu pasti sedap dari sumbernya ya. Nah, di video selanjutnya ini, geng, ini karena banyaknya wanita-wanita Indonesia teringin mendapatkan pasangan orang Korea ataupun laki-laki juga yang teringin mendapatkan pasangan dari Korea, penyanyi K-pop macam itu. Nah, saat ini kemarin-kemarin itu, geng, penyanyi K-pop itu langsung diundang oleh salah satu artis Indonesia yang namanya itu Deddy Corbuzier. Itu saya tuh ngefans sama beliau, geng, karena menurut saya beliau itu sangat-sangatlah bijak sekali. Dan setelah ditanya-tanya oleh Deddy Corbuzier, nah, seorang laki-lakinya K-pop itu yang dari Korea, dia itu memberikan pesan-pesan kepada orang Indonesia, kepada wanita Indonesia, yang intinya itu jangan halu. Tentunya penasaran kan pesan-pesannya itu macam mana? Langsung kita tengok dulu videonya, dan ini disetit oleh wanita Indonesia sendiri. Nih gue udah nonton ya podcastnya Deddy Corbuzier sama Degi nih, opa-opa Korea. Nah di akhir-akhir video si Degi ini ada kayak ngasih pesan buat Indonesia gitu ya, buat orang-orang Indonesia. Dan menurut gue pesannya tuh bagus banget. Dia bilang jangan terlalu halu dengan orang Korea, tapi perbaikinlah diri lo.
mempercantik diri lo, naikin level lo. Gue setuju banget jangan terlalu halu. Nih, salah satunya si Degi ini ya. Dia bilang, dia ngaku sendiri kalau dia itu di Korea tuh nggak dipandang kayak bukan siapa-siapa gitu loh. Bahkan kayak gue tuh terjelek di sana. Sekarang gian gue ke Indonesia, gue bisa jadi influencer. Kayak 10 orang bisa ngajak gue merit dalam sehari. Nah itu karena kita tuh selalu memandang orang Korea tuh jauh di atas kita. Orang Korea tuh jauh levelnya di atas kita. Padahal enggak, biasa aja. Menurut gue ya, orang Korea yang berkarir di Indonesia kemungkinan karena dia tuh nggak laku di Korea, makanya dia mulai jadi influencer atau berkarir di Indonesia, jadi YouTuber misalkan. Kenapa harus Indonesia? Kenapa nggak negara lain? Ya karena Indonesia tuh gampang banget ke trigger. Ada bule atau orang Korea, orang Jepang yang nyebut nama Indonesia, I love Indonesia, langsung rame pasti. Padahal lu nggak tahu dia sebenarnya tuh bener-bener suka nggak sih, atau cuman kayak pengen narik perhatian kita doang. Terus ada lagi nih si Opa Degi ngomong, kalau ada YouTuber yang ngomong dia sayang Indonesia, dia cinta Indonesia, jangan percaya katanya. Padahal di belakangnya dia tuh jelek-jelek Indonesia. Terus gue langsung teringat 2 YouTuber gede yang gue kenal, yang gue tahu gitu ya. Dia gede di Indonesia, dia mulai karir di Indonesia dari dulu sampai dia sebesar sekarang. Tapi lo lihat pasangannya dua-duanya nggak ada yang Indonesia. Dua-duanya dari luar negeri. Padahal dia bilang, oh gue cinta Indonesia, gue suka Indonesia. Dia besar di Indonesia tapi nyari pasangannya tetap luar negeri. Ya gue sih nggak tahu ya kenapa, emang udah jodohnya atau mungkin ya orang Indonesia kurang menarik bagi mereka. Intinya gue cuma pengen bilang, kalau lu suka idol, lu suka K-pop, boleh silakan. Lu suka Jungkook, lu suka Mingyu, boleh silakan. Lu mau halu juga silakan, tapi keep for yourself aja, jangan sampai orang tahu kehaluan lo. Dan please banget kehaluan lo tuh dibarengin dengan kenaikan level lo pelan-pelan. Contoh misalkan dari muka lo udah mulai mulus, udah mulai cantik. Kalau lo perlu sampai operasi plastik, go ahead silakan. Yang penting lo cantik, lo menarik. Kalau lu gemuk, lo diet. Kalau lu jerawatan, lo skincare. Lo ke dokter kecantikan. Lakuin semuanya untuk naikin level lo, untuk naikin diri lo. Jangan lo halu tapi level lo tuh di situ-situ aja. Wah, begitu mudahnya ya cari apa ya, jadi influencer di Indonesia kalau dari luar negara itu. Itu karena kenapa? Karena orang Indonesia ini suka dibesarkan, apa ya, geng, suka dipuji. Sementara kita tak tahu di belakangnya itu macam mana. Ini kita harus belajar dengan Malaysia, geng. Kenapa saya bawa nama-nama Malaysia lagi? Mohon maaf sekali ya warga Malaysia. Kenapa saya bawa-bawa di channel saya ini? Sebab saya pernah bekerja di sana. Kalau di Malaysia itu, geng, lebih menghargai penyanyi-penyanyi ataupun artis-artisnya lokalnya sendiri. Bukan hanya itu, termasuk produk-produknya. Macam banyak sih produk-produk Malaysia yang boleh dinikmati oleh warganya sendiri. Seperti contoh lah kereta ataupun mobil Proton itu pun asli milik Malaysia, dan di Malaysia itu sangatlah famous kereta itu, geng, dan cantik-cantik juga. Saya pun tengok juga puas hati. Harganya itu bukan murah juga, ada yang mahal, tapi masyarakatnya itu lebih mencintai, lebih menyukai produk-produknya sendiri, termasuk juga penyanyi, influencer, dan lain-lainnya. Sungguh berbanding balik dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia dulu tuh juga pernah ada SMK, tapi macam kurang laku. Entah kenapa, yang alasannya itu karena apa, underdeal-nya itu di Indonesia kurang mencukupi, katanya macam itu. Tapi kalau masalah underdeal itu kan pemerintahan boleh membuka banyak lagi gitu. Nah, kita kembali lagi ke topiknya tadi, geng, tentang K-pop, nyanyi K-pop. Nah, karena beliau tadi itu sudah diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, tentunya kalian itu penasaran kan, apa sih sebenarnya pesan-pesannya laki-laki dari Korea itu, dan dia itu sangat-sangatlah jujur, sangat kayak ini pesan-pesannya, geng. Ada orang yang, wah ini pacar saya nih, anggota K-pop, ini halu semua ini. Ya, saya pikir itu sangat besar masalah di Indonesia. Sangat besar masalah itu di Indonesia. Ya. Tergila-gila K-pop. Tidak hanya tentang K-pop, dan karena mereka pikir semua orang Korea seperti K-pop idol atau aktor di drama Korea. Karena itu mereka pikir semua cowok Korea yang bagus seperti itu. Tapi itu yang salah ya. Negara apapun ada ganteng dan jelek, semua ada. Tapi karena itu mereka selalu cari cowok Korea. Negara gak penting, tapi mereka selalu cari Korea. Jika dia jelek atau pendek atau gemuk atau kepribadian yang sangat jelek, gak apa-apa. Mereka hanya mau dapat cowok Korea. Gila dong. Ya gila. Gila sekali. Gila sekali. Wow.
Tapi bener gak banyak cewek Indonesia katanya mereka rela jadi wanita penghibur ya, agar bisa berhubungan badan dengan orang Korea ini waktu pacaran dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang tertular penyakit dan sebagainya. Itu bener gak? Maaf, saya agak bisa mengerti ini. Banyak wanita Indonesia Ya. yang rela tidur sama cowok Korea untuk berhubungan badan. Ya, betul. Benar. Karena di Indo saran dan tidak hanya Indo saran, di banyak orang Korea community di Indonesia, di sana ada banyak seperti itu, cerita seperti itu. Di Indo aku ada satu post yang aku gak bisa lupa di Indo saran. Apa itu? Aku akan pulang ke Korea minggu depan dan istriku lagi tunggu di Korea. Tapi pacarku, aku punya 2 pacar di Indonesia. Mereka semua hamil. Jadi aku gimana? Mereka post seperti itu. Dan itu yang benar. Saya percaya ke Cikarang dan makan di restoran Korea. Di sana banyak cowok Korea yang sangat tua dan tidak menarik di Korea sekali. Selalu bawa cewek Indonesia. Cewek Indonesia sangat muda dan cantik. Tapi mereka kencan sama cowok Korea yang tua dan jelek. Wah, bodohnya Indonesia. Jika coba ke Cikarang restoran Korea, bisa lihat itu gampang. Ada buktinya tuh ya? Ya, ada banyak bukti. ya? Jika hari ini, hari Sabtu, coba ke Cikarang dan bisa lihat bukti. Tapi katanya, cowok-cowok yang di K-drama, di K-pop, itu sebenarnya di Korea nggak begitu. Bentukannya nggak begitu kok di Korea sebenarnya. Saya juga nonton film Indonesia, movie Indonesia. Yeah. Di sana cewek yang sangat cantik ya, karena dia aktor. Iya betul. Itu tidak dunia nyata ya. Jika hanya jalan kaki di nggak begitu ya kelihatannya seperti itu. Gak bisa lihat seperti itu, ceweknya seperti itu. Iya. Jadi yang di K-pop di mana sama aja itu karena dia salah sebagian dari orang-orang Korea. Iya. Padahal tidak semuanya begitu kan. Tapi saya pikir mereka sangat gila seperti itu. Karena jika aku punya pacar Korea, mungkin aku sangat spesial. Mereka akan pikir seperti itu. Mereka bisa berpikir seperti itu. Tapi saya pikir manusia perlu jadi spesial dari sendiri, tidak dari pacar. Betul. Ya. Macam itu, geng. Kurang jelas apa coba ya kan? Dan artis Indonesia, Deddy Corbuzier ini membuat konten ini, membuat podcast dengan orang Korea ini yang tujuannya itu untuk mencerdaskan pikiran-pemikiran kita agar kita ini tak dibodohi oleh orang luar, dan juga memberikan biar kita ini lebih waspada, lebih berhati-hati, jangan suka tergiur dengan K-pop, jangan terlalu tergila-gila. Karena semua itu yang berlebihan memang tak bagus, Ken. Tapi setelah artis Indonesia Deddy Corbuzier ini membuat hal macam itu, membuat podcast dengan itu, dan itu terlalu jujur, bukannya warga Indonesia itu berterima kasih kepada beliau, malah dibully dan dihujat macam ini. Deddy Corbuzier buka suara setelah diminta take down podcastnya tentang opini ngeri orang Korea Selatan soal cewek Indo gila K-pop. Dikritik oleh seorang tiktoker mainland, Deddy Corbuzier malah mengungkapkan respon yang memicu gelak tawa. Rupanya Deddy Corbuzier terciduk mengomentari pernyataan sang tiktoker yang mengklaim banting tulang demi bisa membeli merchandise dan menyaksikan idol Korea. Alih-alih simpati, Deddy Corbuzier malah ngode respon menohok. Kerja banting tulang kok buat beli merchandise, asu. Ya begitulah kata Deddy Corbuzier. Komentar singkatnya yang to the point ini pun menuai dukungan dan memicu reaksi netizen yang berbakti lainnya. Sebelumnya, Meilan mengunggah video dirinya yang protes soal konten Deddy Corbuzier. Ia tidak terima jika cewek Indo penggila K-pop itu dinilai murahan. Pasalnya, Meilan merasa dirinya dan penggemar K-pop lainnya justru harus mengeluarkan banyak uang demi idola mereka. Dari sini saya mulai paham sih kenapa wanita itu tak terima kalau Deddy Corbuzier itu membuat hal yang macam itu, membuat statement atau perkataan yang macam itu. Kemungkinan perempuan itu sudah punya pasangan orang Korea. Yang kedua, kemungkinan juga beliau itu mempunyai bisnis produk-produk yang dari Korea sana. Sebab produk-produk yang dari Korea, entah apapun, merchandise apapun, bila masuk itu ke Indonesia langsung laris manis, langsung habis.
apapun itu langsung dibeli sama orang Indonesia. Tak tengok dulu itu produknya macam mana, apa halal kan non halal, tak peduli, langsung dia beli. Jadi kita ini boleh dimanfaatkan oleh negara luar. Kita lebih berhati-hati dengan hal itu, geng. Kita akui saja kalau kita ini memang masih pembelajaran, bukan bodoh ya, masih pembelajaran. Tapi jangan mau dibodoh-bodohin, geng. Kita ini harus belajar. Jadi belajar kepada orang-orang. Kita ini belajar mau kepada siapa lagi kalau bukan kepada orang kan? Kita belajar kepada orang lain yang lebih pandai, yang lebih mengerti dengan hal-hal itu. Jangan karena mengambil jangan terlalu egois, jangan terlalu memakai nafsu semata, nafsu sesaat. Lalu kita sudah ikut-ikut yang berujungnya itu malah akan menimbulkan kehancuran pada diri kita. Kita bangun saja diri kita sendiri, geng. Kita perbaiki diri kita sendiri agar kita ini juga lebih dihargai macam orang-orang Korea yang di sana itu. Kita contoh semuanya macam itu aja, geng. Seperti contoh kembali lagi ke Malaysia saja, geng. Mana ada sih Malaysia macam itu? Tak ada. Sementara kita dengan Malaysia itu memang macam hampir sama, geng. Mulai dari segi adat, kuliner, rupa kulit, agama, dan lain-lainnya. Tapi kenapa Malaysia tak buat hal macam itu? Mungkin karena dia orang itu tahu dampaknya itu macam mana. Semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya dan lebih memberikan kesadaran kepada rakyat-rakyat kita dan lebih berpikiran cerah lagi, lebih berwaspada. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Satori, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, apabila ada salah tutur kata saya dalam pembicaraan saya, semua di konten saya ini, saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.